Oke, selanjutnya adalah kita akan memasang plugin yang digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat website. Kita langsung masuk saja ke plugin, kemudian pilih tambah baru, lalu ketikkan Elementor. Nah, di sini akan ada dua Elementor, yaitu Essential Add-ons for Elementor dan juga pembuatan website Elementor. Pilih yang pembuatan website Elementor. Di sini saya sudah pernah melakukan instalasi Elementor, jadi saya tinggal klik aktifkan. Sedangkan mungkin di komputer Bapak Ibu akan tulisannya seperti install sekarang. Nah, di install sekarang silakan diklik. Nanti setelah selesai instalasinya, maka tulisannya akan berubah menjadi aktifkan. Aktifkannya diklik lagi. Jadi ini saya langsung aktifkan. Maka Elementor sudah aktif. Lalu kita langsung saja mencoba untuk melihat apa sih Elementor itu, ada apa saja sih di Elementor itu. Ini kita langsung ke menu Elementor, kita klik landing page. Ini kita hapus saja post dan lamannya, kita langsung ke landing page. Lalu ini mungkin laman diklik juga ya, laman sama landing page diklik, langsung simpan perubahan. Ini perubahan sudah tersimpan, kita langsung masuk ke laman. Nah, kita coba lihat menu-menu apa saja yang ada di Elementor. Ini adalah laman atau tampilan awal laman yang belum dikasih apa-apa. Kita langsung klik Edit with Elementor. Nanti, tampilan ketika kita sudah menggunakan Elementor adalah berbentuk seperti ini. Lagi-lagi di Elementor ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi menurut saya untuk yang gratis saja sudah cukup. Ini untuk yang berbayar, yang ada tanda kuncinya yang tidak bisa digunakan jika tidak bisa digunakan jika belum membayar. Sedangkan yang tidak ada kuncinya maka bisa digunakan. Ini yang berbayar kita sembunyikan saja. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang bisa dilakukan di Elementor ini. Yang pertama, jika kita ingin membuat Elementor itu, kita harus klik tanda tambah di sini. Lalu kita pilih mau kolomnya itu berapa. Misalnya kita mau bikin 2 kolom misalnya, seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Di 2 kolom ini nanti bisa kita ubah-ubah di sini. Seperti misalnya bentuknya nggak kotak, tapi full. Terus ini juga kita bisa geser-geser. Misalnya di sini mau ada tulisan aja misalnya. Kita kalau misalnya mau cari tulisan, tinggal ke tanda tambah kubus ini, kemudian kita kasih heading di sini, kita tarik, kita pencet terus ditarik, dimasukkan ke sini. Nah, nanti tinggal ditambahi tulisan di sini. Misalnya mebel utama. Ya, seperti itu. Nanti ini bisa diganti-ganti warnanya, tinggal klik tanda pensil ini, diganti ukurannya dulu, misalnya ukurannya jadi lebih besar, atau mungkin jadi lebih kecil, atau mungkin sedang, terus tengah, seperti ini. Terus misalnya kalau mau ganti warna, kita ke style, nanti diganti warnanya, bisa diganti-ganti warnanya, misalnya warnanya hitam. Oke, warnanya hitam, selesai. Nah, warnanya hitam. Warna hitam. Oke. Kemudian mungkin tulisannya mau seberapa besar. Dibesarkan, dikecilkan seberapa. Kemudian bisa diatur juga tulisannya mau bentuknya seperti apa. Seperti ini kah? Seperti ini kah? Nah, terus habis itu mau miring kah? Atau mau normal?
Terus habis itu mau dikasih garis bawah atau tidak, nah itu bisa diatur di sini. Di style. Oke. Bisa diganti-ganti. Kemudian di advance, ini bisa ditaruh posisinya. Kalau nggak mau jadi saat ini kan, kalau misalnya kayak gini kan semuanya yang atas 7, yang samping kanan 7, yang bawah 7, yang kiri 7. Nah, itu ngaruhnya di mana sih? Ngaruhnya adalah di peletakannya. Misal nih, kalau misalnya kita semakin jauh, semakin kecil, maka dia akan semakin dekat sama atas. Sedangkan kalau kita semakin jauh, dia akan semakin lebar, seperti ini. Nah, kadang-kadang kan kita cuma mau menggeser aja, kita mau posisinya itu tetap seperti ini, cuman kurang ke kiri. Nah, kita tinggal pencet yang ini, di pencet ini baru kita atur masing-masing. Nah, ini dia akan menjadi ke kanan, ke kiri terus gitu. Tinggal disesuaikan ini jadi ke kanan. Nah, ini jadi ke atas seperti itu. Ini untuk pengaturannya ada di sini. Kemudian di sini ada motion effect. Nah, di motion effect ini misalnya kita kepengennya dia fade in misalnya. Nah, nanti dia kalau misalnya begitu dibuka websitenya itu dia akan munculnya itu seperti ini. Seperti kayak, nah seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba langsung, ini sesuai dengan kreasi Bapak Ibu sekalian sih. Ini border itu adalah bingkai. Kemudian mask ya positioning ini panjang lebar posisinya. Responsif itu kita bisa lihat gimana dia ketika websitenya Bapak Ibu itu diakses nggak hanya di komputer tapi di HP itu seperti apa. Kita coba ya. Kita coba responsif misalnya seperti ini. Kalau misalnya di tablet itu seperti apa, itu bisa dilihat juga. Nah, ini kalau misalnya di HP, kalau di tablet seperti ini, kalau di komputer lebih besar lagi. Tuh. Nah, jadi kalau di aturan responsif di sini itu kita itu bisa menunjukkan gitu. Kalau misalnya di desktop atau di komputer itu apakah tulisan ini tuh mau ditunjukkan atau enggak. Kalau ditunjukkan berarti nggak usah dipencet ininya. Kalau misalnya mau ditampilkan itu dipencet. Misalnya kan ada beberapa yang cocok untuk ditampilkan ketika di HP atau di tablet, atau ada yang nggak cocok gitu. Nah, kalau yang nggak cocok tinggal hide aja, tinggal disembunyikan aja yang di mobile ini. Seperti itu. Itu untuk Elementor. Nah, di sini ada settings juga Elementor. Judulnya itu apa, kemudian statusnya itu bisa nggak langsung dipublish, bisa di private, bisa apa ya, nggak bisa dilihat orang dulu itu bisa. Terus bisa nambahin gambar juga kalau mau, misalnya nambahin gambar ini misalnya. Nah, itu nanti bisalah kelihatan nanti gambarnya. Kemudian apakah ini untuk navigator. Nah, nanti navigator ini biar kita nggak usah bolak-balik ke sini, jadi kita tinggal lihat-lihat di sini aja, kita bisa atur-atur di sini aja tanpa perlu kita kembali lagi ke sini, harus ngatur-ngatur dari awal lagi. Kemudian ini adalah histori perubahan kita. Misalnya kita mau menghapus yang ini aja gitu, atau menghapus yang mana. Nah, itu kita bisa lihat histori apa sih yang udah kita lakukan selama kita membuat website ini. Ini responsive mode, ya yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya di HP itu seperti apa, kalau di tablet seperti apa, kemudian di komputer itu seperti apa. Kemudian ini untuk melihat di websitenya. Jadi kalau misalnya kita udah ubah, nah ini, kita mau lihat ini websitenya kayak gimana sih jadinya, ya ini bisa dilihat kayak gini. Kayak kita mau koreksi gitu, kalau misalnya dilihat orang itu kayak gimana sih jadinya, bisa dilihat di sini. Itu untuk Elementor.